Dan berhasillah pernikahan itu modelnya kayak begitu. Jadi ada ibu dua. Itu. Nah kalau itu dijagain dua ibu. Itu keren Mas. Itu keren. Iya. Ya, Anang juga gaya, bekas istrinya sama istrinya yang muda. Superstar, the real superstar Anang Hermansyah. Enak banget sih kan? Bukan itu faktanya kok. Enak ini enak dari mana? Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my god. Alhamdulillah, akhirnya gue harus nikmati coklat Lumiere. Mas, Lumiere ini tuh ide awalnya dari Ashanti Aurel. Jadi yang mengidekan ini Ashanti Aurel. Ashanti sama Aurel. Apa ide mereka waktu itu terus sampai ke Mas Anang? Karena keluarga ini senang makan, senang belanja. Keluarganya Ashanti? Iya, keluarga kita ini senang begitu. Mas Anang juga? Keluarga Mas Anang juga? Emang senang makan. Doyan kuliner? Senang kuliner. Lumiere. Kita punya kue asik di Malang berkembang sampai jadi Lumiere. Karena memang kue asik yang di Malang berhasil. Sukses tuh yang di Malang, aku pernah mampir tuh. Akhirnya kita mengembangkan sampai kita sekarang jadi Lumiere di Jakarta. Nah, Lumiere inilah yang sampai hari ini alhamdulillah bisa diterima baik oleh masyarakat. Ini segmennya ini lebih ke A ya, kelas A. Sebetulnya enggak, tampilannya seperti ini tapi harganya enggak. Harganya kan terjangkau banget. Sangat terjangkau. Berapa duit yang segini? Wah, persisnya berapa, yang penting ini nggak tahu harga. karena yang tahu tim semua. Kalau yang ini nggak tahu juga harganya, Mas. Ini terjangkau banget. Sampai hari ini kita punya 60 just tip seluruh Indonesia. Dan just tip itu kan orang yang bikin, bukan kita yang bikin. Ini namanya apa, Mas? Itu crispy puff. Crispy puff. Yep. Pertama nyobain ini, guys. Ini yang kedua kali gue coba, tapi karena kita lagi ngobrol, nggak apa-apa gue coba lagi, Mas. Yang pertama Mas Anang kirim ke markasnya Slang. Karena waktu itu Bunda minta. Nah, terus Bunda nawarin ke saya, ini cobain nih punya Mas Anang. Cobain ya. Waktu itu Bunda minta. Itu minta banget. Nah, kamu kok nggak kirim ke rumah? Oh iya, siap, kirim. Buat teman-teman yang botol. Gila, enak banget. Alhamdulillah sampai hari ini bisa terjaga rasanya. Karena bikin makan tuh rumitnya menjaga rasa. Oke Mas, kalau ngelihat perjalanan karir Mas Anang, terus akhirnya sampai ke bisnis di luar musik, itu mencengangkan, mengagumkan, karena banyak hal yang tidak dilakukan oleh teman-teman Mas Anang sendiri, tapi Mas Anang tuh diam-diam jalan. Jadi politisi, iya banyak seniman jadi politisi. Mas Anang sempat 5 tahun di DPR RI. Ya. Tapi menurut aku yang paling menarik ngebahas soal bisnis di luar musik itu adalah kuliner. Karaoke masih jalan, Mas? Karaoke jangan. Kita di Surabaya ada 2. Masih ada ya, karena pandemi banyak yang di mengalami. Ambon udah nggak tuh. Ambon betul. Yang di jalan, yang masih jalan? Yang berjalan itu Malang, Surabaya, Cilegon, Cilegon jalan. Batam, ada. Batam? Batam. Jalan, Mas? Ya, masih jalan. Karena pandemi kan sekarang ya nggak boleh jalan dulu. Sementara Lumiere ini di Jakarta doang. Kalau Lumiere di Jakarta doang, belum membuka di tempat lain. Jadi belum. Tapi bakal setelah Insya Allah segera. pasca pandemi ya. Pandemi memang tidak bisa tahu selesainya kapan, tapi insya Allah 2 bulan 3 bulan ke depan kita sudah melakukan pembukaan di luar Jakarta. Itu dalam bentuk franchise atau bangun sendiri? Tidak ada franchise, kita semuanya sendiri. Oke, nggak pakai franchise. Kenapa, Mas? Kita maunya begitu, karena franchise itu pengawasannya kan beda dengan kalau kita sendiri. Kontrol mutu. Ya semuanya mutu. Yang penting, karena aku udah punya pengalaman dengan franchise baik di Ayam Asik, karena franchise dari 56 sekarang sisa 30. Bukan naik tapi turun. Karena menjaga rasa kan nggak gampang. Oke, Ayam Asik itu 56 terus jadi sekarang sisa 30-an. Karena pandemi, kan karena nggak bisa survival. Oke. Nggak bisa survival.
Pandemi makanan kena cukup parah. Imbasnya sangat mengganggu ya. Iya kan nggak bisa dine in. Nggak bisa. Jadi berat. Oke Mas, ini balik ke ide Lumiere ini. Ide dari Asanti dan Aurel. Nah, Mas Anang sendiri dalam bisnis keluarga ini sebagai Iya aku kan paling jagain doang. Aku itu sebenarnya jagain doang. mikirin konsep bisnisnya, mikirin konsep Iya iya bisnisnya. iya. Jadi mereka beride, Oke. ya aku yang menjadi. Mereka beride ya. Jadi semua aku yang kontrol, aku yang menjalankan. Oke, akhirnya ini jadi bisnis keluarga, family business. Family business. Nah, sekarang Mas Anang ini kan udah nggak sekedar punya anak yang bernama Aurel, tapi Ya. juga udah punya anak mantu yang bernama Atta Atta. Halilintar. Dua sosok ini, Yap. Aurel dan Atta, ini adalah public figure yang sangat kuat. hari Sebagai ini sebagai YouTuber nggak ada yang belum ada yang melampaui Atta. mereka. Ya. ya. Apakah ini menjadi hal yang positif buat pengembangan bisnisnya Mas Anang? Impact positif pasti ada, nggak mungkin tidak. Dan nggak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Ada impact iya. Cuman tetap saya bilang bahwa bisnis itu tidak begitu saja. Artinya Mas Anang nggak mengeksplorasi kedua nama ini untuk kepentingan bisnisnya Mas Anang. Dia itu Aurel dengan Atta dengan sendirinya mereka sudah punya rencana-rencana bisnis juga yang mereka harus jalankan. Yang nggak mungkin Mas Anang ikut campur ke dalam. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau terjadi kerjasama tuh pasti pure bisnis. Harus itu. Karena mereka udah punya kendaraan sendiri. Memang banyak bertanya, enggak juga kan? Ya bisa-bisa saja kalau kita merumuskan hal yang lebih jauh bisa-bisa saja. Ya bisa misalnya kolaborasi. Bisa. Saling melengkapi. Tapi begini, mereka menikah masih setahun belum, setengah tahun juga belum. Mereka menikah itu, aku bilang, kamu menikah itu memang sebuah keniscayaan. Wajib kamu menjalankan. Apakah terus nikah tanggung jawabnya dan menjalankan itu mudah? Belum. Silakan nikmatin dulu. Kamu menyusun dulu keluargamu nih mau di model apakan. Tentuin dulu, diuji dulu oleh waktu. Atta itu jadi pemimpin keluarga, Aurel jadi keneknya. Ini diuji dulu. Terus bukan serta-merta saya orang tuanya Aurel terus wah ini banget, enggak. Mana ada itu, nggak begitu, nggak boleh. Saya dari awal nggak mau bahwa kamu menikah Aurel menjadi istrinya Atta, ya sudah kamu ikut Atta. Karena itu memang begitu tulisannya. Tulisan Al-Quran itu, bukan tulisan sembarangan manusia. Iya. Jadi kamu ikut Istri wajib imamnya mengikuti kamu. imamnya. Iya, nanti imammu seperti apa ya nanti kita ngomong. Kalau memang ada junjungan bersama monggo, aturannya mau kayak apa. Kalau enggak, ya nggak apa-apa, lu jalan masing-masing. Tapi banyak yang ngomong sayang juga ya, ya sayang, cuman bagaimana meramunya? Meramunya harus bagaimana? Kenapa itu penting? Ya memang harus begitu bisnis. Yang begitu. Nggak bisa kalau sembarangan, nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi apapun bentuknya Atta itu ada impact di keluarga Dahermansyah, iya. Tapi saya memanfaatkan untuk tujuan yang letterlock, memang hal-hal yang tidak didiskusikan dengan dia itu tidak boleh. Nggak etis. Memang tidak boleh. Bukan masalah lain, nggak boleh. Itu punya dia kok. Tapi dalam tatanan keluarga, saya masih orang tua dia sekarang, iya. Dia anak saya, iya. Itu, ya memang itu nggak bisa dipisah.
bisa, itu memang benar kenyataan faktanya begitu. Tapi dalam urusan bagaimana dia menentukan jalan, nah itu nggak boleh lagi itu orang tua. Mana boleh? Kamu tuh harus gini, nah, jangan sok tahu lah orang tua. Nggak boleh. Saya jangan orang tua yang lain mungkin punya pendapat lain tentang hal tersebut, silakan saja. Kalau saya sebagai orang tua nggak boleh sok tahu. Idealnya emang begitu. Ya nggak tahu, karena mesti ada orang tua yang nggak begitu kan. Kalau saya tidak boleh sok tahu dalam menjalankan perjalanan ini pada saat Aurel dan Atta sedang menjadi satu keluarga baru. Nggak boleh. Jadi kita tuh cuma ngomong kalau dia datang bertanya. Nah, Itu ya, pun kita jawab. Oke, aku jawab begini ya. Itu pun nggak boleh dipaksakan. Kamu mau jalanin monggo, nggak jalanin jangan apa. Kan itu kapal dia. Terus saya mau nyetir kapal sebelah gitu. Gimana caranya nyetirnya? Oke Mas, ini ngomong keluarga nih ya, artinya bisnis tapi dikelola dalam suasana, dalam nuansa keluarga. Dulu Mas Anang memperlakukan Aurel, Azriel, dan sekarang anak-anak dari Mbak Santi ini dengan perlakuan A. Sementara Aurel sekarang udah menikah. Ada yang berubah Mas? Dari awal cara menjalankan keluarga itu untuk menjaga keutuhan keluarga, memang keberadaan kita bersama, saya tidak sendiri. Ada Aurel dan Azriel. Asanti saya kasih pemahaman bahwa kamu menikah itu bukan hanya dengan aku, tapi dengan anak. Hebatnya seorang Asanti, dia memahami dan menjalankan itu dengan benar. Asanti itu cantik, umur beda masa 13 tahun. Dia berprestasi. Saya duda, kaya juga enggak, ya top lah. Kaya luar biasa. Top pasti. Ya top lah. Tapi top terus menghasilkan duit, ya belum tentu kan. Jadi kok mau dia? Nah, itu dari situ sudah satu penilaian tersendiri. Hebat. Setelah masuk rumah, benar dia mewarnai rumah dengan baik dan menganggap anak ini anak dia. Dan benar-benar dia manage seperti dia melahirkan Aurel Azriel. Dan gestur itu kelihatan Mas. Itu dia menghasilkan. Itu yang kita enggak secara padahal saya enggak nyangka. Padahal dia ngomong begini aja, itu kan anak kamu uruslah. Bisa juga. Bisa kan? Ya seperti yang kita nonton di sinetron. Ya bisa aja lah. Tapi itu memang kenyataan tuh bisa nggak? Bisa aja. Kalau Bisa. dia mau cuek bisa. Bisa aja. Setiap ada kelas sedikit itu dijadikan momen untuk dia bicara, itu bisa nggak? Bisa. Tapi ini enggak. Saya pernah kelas berat dengan Asanti. Waduh. Dia itu bukan malah jauh dengan anak-anak, Makin tambah dekat. Kenapa dia bilang, kamu sama aku bermasalah boleh, tapi anak kecil ini gak terlibat. Apapun kalau kamu pisah sama aku tetap akan jadi orang tua anak ini. Meskipun dia udah punya ibu sendiri, nggak masalah. Tapi ini bentuk komitmen tanggung jawabku saat bersama kamu. luar biasa. Itu dia ngomong. Dan dia bukti waktu aku sempat bermasalah sama dia. Yuk, nggak ada masalah, dia tetap jalan aja. Dan bagus. Makanya saya bilang bahwa termasuk saat-saat Aurel mau menikah itu gimana Mas? Yes. Ngatur semua itu. Ini Sementara Aurel kan ini kan ibu sambung. Sementara Aurel punya ibu kandung. How come? memang itu menjadi pembahasan tersendiri. Saya cuma bilang memang tupoksi tersebut adalah tupoksinya Aurel. Aurel maunya bagaimana? Itu dasarnya dulu. Jadi Mas Anang menggunakan konsep itu dulu. Ya, dasarnya dulu. Kak, maunya gimana? Ya dua-dua ibu harus ada. Itu Aurel. Wah, aku bilang, wow. Asanti pernah ngomong, jangan dong. Itu nanti kamu harus tetap yang namanya kamu adalah yang melahirkan kamu, kata Asanti. Itu Asanti yang ngomong. Loh, Bunda yang
yang besarin aku, katanya. Aurel, tapi kan bunda yang besarin aku. Aku sampai bisa begini kan bunda. Jadi bunda juga nggak boleh nggak, harus ada. Wah, kalau itu nggak bisa, ya dipisahkan. Gua rasa kalau Mas Anang sendiri yang mikirin itu nggak sanggup. Yang saya bilang cuma memberi koridor bahwa benar KD adalah ibu yang melahirkan kamu, benar faktanya Asanti yang membesarkan kamu, betul. Kamu mau memilih itu bisa nggak, susah. Makanya kalau kamu minta pendapat, ya kita tempuh jalan yang bagus tadi aja. Apapun urusannya, ya udah kita tempuh. Makanya kemarin kita tempuh begitu kan, ada. Iya. Dan itu membuat orang terkagum-kagum. Ini keluarga luar biasa. Bisa Iya. melakukan keputusan yang ideal dan everybody happy. Jadi semua tuh sangat memungkinkan, semua itu untuk ngomong Asanti juga sebagai ibu yang membesarkan, terus ngomong ya udah bunda aja bisa juga. Gitu ya, Kadi juga merasa ya aku gak ikut besarin, aku gak usah datang, bisa juga bisa. Jadi kalau saya bilang bahwa ini kedewasaan seorang orang yang waktu itu dimanage, diisi oleh Asanti dengan benar. Itu Pendidikan. itulah sebetulnya Kunci. yang harus dinilai. Misalnya bisa aja waktu Asanti menanamkan kepada orang untuk tidak begitu. Bisa. Dan itu make sense itu dilakukan seorang Asanti. Tapi ternyata pendidikan yang diberikan enggak. Tidak. Bahwa Asanti mengajarkan ibumu yang melahirkan kamu, tanpa ibumu kamu lahir. Itu ditancapkan oleh Asanti. Bunda hanya melanjutkan loh kak. Kamu nggak boleh nggak. Sebenci apapun kamu, seapapun kamu, apapun perasaan kamu tidak bisa. Itu ditancapkan oleh Asanti. Dan berhasillah pernikahan itu modelnya kayak gitu. Jadi ada ibu dua. Itu Enak orang itu dijagain dua ibu. itu keren Mas. Itu keren. Iya. Nah, Itu- Anang juga gaya, bekas istrinya sama istrinya yang muda. Ada. Superstar, the real superstar Anang Katanya Hermansyah. enak banget sih orang. Bukan itu faktanya kok. Enak ini enak dari mana? Ini faktanya begitu. Dan buat Mas Anang itu rezeki dari Allah. Mas. Iya, dan itu memang sudah kehendak ilahi dan saya tidak bisa. Makanya dalam perjalanan itu tinggal dimaknain bagaimana kita membesarkan orang. Terus bagaimana peristiwa-peristiwa perjalanan sampai orang menikah hari ini. Kan banyak peristiwa tuh. Kan juga terbuka juga peristiwa tersebut, bagaimana dengan Kadi kayak apa, dengan Raul kayak apa. Inilah ujung yang akhirnya ya bisa begini, nggak ada masalah, semua bisa berjalan. Ini makanya saya bilang bahwa Asanti memberikan pemahaman yang benar. Itu yang harus digarisbawahi. Dia mendidik Aurel seperti Dengan mendidik anaknya sendiri benar kayak dia melahirkan dari rahim. Luar biasa. Itu yang bilang bahwa Asanti perempuan hebat. Ya, Mbak Asanti ya mudah-mudahan jadi inspirasi Indonesia. How? Oke, Mas Anang, di segmen ini saya harus minum lagi coklat ini, enak banget. Belum ya? Mbak, enak nih. Hi, hello. I am Budi Aceh. Oh my gigs.